Guru bertanya dengan heran. Tuan Renza juga mendengar reputasi Alexander sebagai seorang master. Tama tersenyum canggung, berpikir pada dirinya sendiri, saya tidak tahu apakah Anda mendengar bahwa itu dengan Alexander, bahwa aku menggunakan petir untuk memotongnya menjadi abu. Namun, Tama tidak bisa mengatakan hal seperti itu. Jadi dia tersenyum dan berkata, saya telah mendengar bahwa Alexander adalah ahli metafisika yang sangat terkenal di Hong Kong, tetapi saya belum pernah bertemu dengannya. Guru mengangguk dan berkata dengan serius, Tuan Dior adalah yang paling terkenal di Hong Kong sebelumnya. Tuan Metafisika, hampir semua bintang kaya dan terkenal di seluruh Hong Kong adalah anggota tetap di keluarganya, dan saya memiliki hubungan pribadi yang sangat baik dengannya. Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu di mana tuannya sekarang? Guru berkata, Dior sejak tahun lalu telah mencari harta dari surga dan bumi sepanjang tahun. Beberapa waktu yang lalu, Michael mengumumkan bahwa Tuan Dior menemukan gua negeri dongeng di daratan dan dia mundur ke sana untuk berlatih. Tama tertawa dan berkata, gua negeri dongeng, mungkinkah dia ingin membudidayakan makhluk abadi? Guru berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Renza, Michael memupuk metafisika Feng Shui, dan yang terbaik adalah menggunakan harta surga dan bumi untuk menutupi Feng Shui. Dikatakan bahwa ketika mereka mencapai usia tertentu, mereka harus mundur dan berlatih, dan Guru Dior tidak terkecuali. Tama tersenyum dan mengangguk. Tampaknya Tuan Michael tidak tahu apakah Alexander hidup atau mati. Untuk menghindari mempengaruhi reputasinya, dia hanya mengarang cerita yang Jing Hai latih dalam retret. Jadi dia bertanya kepada guru, Tuan Leo belum mengatakan, apa hubungannya Tuan Alexander, yang meramal untukmu, dengan Alexander? Guru berkata, sekarang yang duduk di tempatnya adalah putra Alexander. Tama mengangguk dan tidak bertanya lagi. Segera, mobil guru melaju ke kawasan pusat bisnis, pusat keuangan paling makmur di Hong Kong. Guru memiliki 2 gedung perkantoran di Sentral. Nilai totalnya kini telah melebihi 20 miliar dolar Hong Kong, yang dapat dianggap sebagai bagian terbesar dari aset Guru. Namun, Guru bukanlah bos besar di Sentral. Bos sebenarnya adalah keluarga Leonardo yang telah menghilang dari Hong Kong. Harga total sebuah pusat-pusat di keluarga Leonardo mendekati 40 miliar dolar Hong Kong. Setelah keduanya memasuki Sentral, Guru memperkenalkan Tama dengan bangga. Tuan Renza di sini adalah Sentral, pusat keuangan Hong Kong. Anda belum pernah ke Hong Kong untuk waktu yang lama, dan Anda mungkin tidak tahu banyak tentangnya. Harga tanah terlalu mahal di sini. Dia berkata sambil tersenyum, Tuan Renza, sewa gedung perkantoran Grade A di sini hampir yang tertinggi di dunia, 60% lebih mahal dari Manhattan yang terkenal, New York. Yang ditempatkan di sini adalah semua perusahaan Fortune 500 tanpa kecuali. Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Leo seharusnya memiliki industri di sini kan? Tentu saja, Guru berkata sambil tersenyum, saya akan memberitahu Anda berbicara tentang Tuan Renza, harga perumahan di Hong Kong sudah sangat mahal. Di Sentral, harga gedung perkantoran tingkat atas sekitar 20 dolar hingga 30,000 per kaki persegi, dan 11 kaki persegi diubah menjadi 1 meter persegi di daratan. Artinya, di sini gedung perkantoran, harga per meter persegi lebih dari 300,000 dolar Hong Kong. Berbicara, Guru menunjuk ke sebuah bangunan di sisi jalan, dan berkata sambil tersenyum, gedung ini menjual unit seluas 260 meter persegi di awal tahun, dan terjual seharga 120 juta dolar Hong Kong. Tama tersenyum, 260 meter persegi bisa dijual dengan begitu banyak uang. Jadi properti Tuan Leo di sini sudah melebihi 10 miliar dolar Hong Kong, kan? Guru berkata sambil tersenyum, 2 gedung perkantoran yang saya miliki berjumlah hampir 214 miliar dolar Hong Kong. Tama bertanya lagi, omong-omong, berapa harga yang Tuan Leo beli di jalan jajanan Nona Jemima? Guru tertawa dan berkata, Tuan Renza,
sebutkan bahwa Snake Street adalah investasi yang sangat bagus. Lebih dari 10 tahun yang lalu, saya menghabiskan 158 juta dolar Hong Kong untuk membeli seluruh jalan. Sekarang jika saya mengeluarkannya untuk pembangunan kembali, tanah itu sendiri akan bernilai setidaknya 3 miliar. Berbicara tentang ini, Guru berkata kepada Tama dengan suara rendah, bos aset Yateng menyukai jalan itu dan ingin menghancurkannya dan membangun pusat komersial. Jika saya bekerja sama dengan mereka, mereka akan menginvestasikan 15 miliar dolar Hong Kong untuk membangunnya. Saya menggunakan tanah dan dari total saham mereka dapat memberi saya 30%. Yang saya bicarakan dengan mereka sekarang adalah saya akan menggunakan tanah itu untuk 5 miliar saham, dan kemudian berlangganan untuk berinvestasi 2,6 miliar. Saya akan mengambil 51% saham, dan saya akan menjadi pemegang saham utama. Karena itu, dia menatap Tama dan berkata dengan sangat serius, jika Pak Renza tertarik dengan proyek ini, saya bisa memberikan sebagian sahamnya dengan harga murah, dan kita bisa menghasilkan banyak uang bersama-sama. Tama bertanya, kecuali kedua belah pihak. Di luar toko, ada jalan di tengah, bagaimana membangun pusat komersial di tempat seperti itu? Guru tersenyum dan berkata, faktanya, semuanya berfungsi, jalannya sangat sempit, dan itu hampir ditempati oleh kios-kios di malam hari. Fungsi jalan kota hampir hilang, jadi saya berkomunikasi dengan Departemen Perencanaan, dan saya hanya perlu berkomitmen untuk berinvestasi 1 miliar untuk menghancurkan dan membangun kembali jalan kota di sisi selatan area jalan makanan ringan, dan kemudian ketika pusat komersial dibangun, itu akan berada di bawah tanah. Tinggalkan jalur pejalan kaki bawah tanah di lantai, lalu tambahkan eskalator di kedua ujungnya, dan proyek itu bisa disetujui. Setelah berbicara, dia berkata lagi, saya akan berinvestasi di jalan kota, dan kemudian membangun jalur pejalan kaki. Pada saat itu, jika saya menghabiskan sedikit lebih banyak uang, saya akan dapat memimpin jalan bawah tanah dari lantai bawah tanah pusat komersial ke stasiun kereta bawah tanah terdekat. Pada saat itu, ini akan menjadi pusat komersial dengan transportasi yang sangat nyaman, dan masa depan tidak terbatas. Tama sedikit mengernyit dan berkata, jalan ini tampaknya sangat penting bagi Nona Jemima. Jika itu dikembangkan kembali, pasti sulit baginya untuk menerimanya. Guru sedikit terkejut, lalu tersenyum, saya telah banyak berurusan dengan wanita, dan saya tahu lebih banyak tentang wanita daripada pria biasa. Anak-anak kebanyakan dari mereka terlalu emosional. Ini juga merupakan kelemahan alami wanita dalam karakter. Jadi Anda tahu, mengapa sebagian besar orang terkaya di dunia ini laki-laki? Terus terang, itu karena pria selalu rasional dan bisa benar-benar tentara bayaran dan sembrono. Di pasar, hanya orang yang rasional dan cukup tenang yang bisa menghasilkan banyak uang. Tama merasa sedikit lebih jijik pada guru di dalam hatinya, dan berkata dengan ringan, bagi Nona Jemima, ada rezeki rohaninya, dan rasanya tidak pantas membongkarnya untuk menghasilkan uang. Mendengar pertanyaan Tama, Guru berkata sambil tersenyum, Tuan Renza, anak ini Jemima, masalah terbesarnya adalah dia tidak pernah jatuh cinta. Tama mengerutkan kening dan berkata, Anda ingin membuka jalan makanan ringan, apa hubungannya dengan Nona Jemima? Guru buru-buru berkata, lihat, jangan berpikir bahwa anak ini berusia 24 tahun ini, dan dia dalam usia menikah. Tetapi itu karena dia belum pernah menjalin hubungan dan dalam keadaan kosong dalam hal hubungan. Jadi dia selalu sangat bernostalgia. Dia berusia 20-an, dan dia masih pergi ke jalan makanan ringan untuk makan setiap hari, dan bergaul dengan para pedagang dan pejalan kaki itu seperti ketika dia masih kecil, yang membuktikan bahwa kekosongan emosionalnya selalu diisi dengan merindukan ibunya. Sekian dulu ya video kali ini,
Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.